Sukolilo menjadi urutan keberapa dengan kasus TBC terbanyak di Kota Surabaya? Sukolilo ya? Iya. Kalau Sukolilo itu kan kecamatan. Nah, kita tuh bagian dari Sukolilo. Jadi di Sukolilo itu ada 5 puskesmas. Nah, menurut itu masuk Sukolilo. Kalau Sukolilo secara keseluruhan itu urutannya ke 10. Jadi 32 kecamatan di Surabaya. Ya. Yang kedua itu, mengapa Kecamatan Sukolilo masih menempati urutan ke-10 dengan kasus TBC terbanyak? Karena banyak faktornya. Yang pertama karena bertambahnya penduduk. Jadi kan banyak penduduk yang masuk dan makin padat. Jadi kalau suatu wilayah itu penduduknya makin padat, angka penyakit menularnya itu lebih tinggi. Selanjutnya, berapa angka kasus TBC di Kecamatan Sukolilo dalam 3 tahun terakhir? Kalau di Sukolilo ini ada 260 kasus dari 5 puskesmas. 3 tahun terakhir. Kita lebih lah kalau 3 tahun terakhir. Ini tempat, dan kalau boleh tahu kira-kira yang terkena penyakit TBC ada berapa untuk masing-masing, mulai dari anak, orang dewasa hingga lansia? Ini datanya menurut ya. Kalau puskesmas lain aku nggak tahu, soalnya harus buka aplikasinya masing-masing puskesmas. Kalau dari menurut yang berobat sekarang anak-anaknya ada 2, terus dewasanya ada 25, lansianya ada 5. Jadi totalnya 32. Untuk selanjutnya, apakah anak-anak yang terlahir dalam kondisi ekonomi rendah lebih rentan terkena penyakit TBC? Iya. Karena yang pertama ya itu tadi, kan biasanya tinggalnya di tempat yang agak kumuh. Jadi bakteri itu buletnya di situ terus, ya kan? Terus kesadaran orang tua terhadap penyakit itu kurang. Mereka kurang udah terhadap anaknya biasanya. Kurang peduli. Nah, jadi kayak ada anak yang batuk, dibiarin aja mainnya di situ terus. Kan kita nggak tahu ya batuknya itu batuk-batuk flu biasa atau batuk-batuk karena TBC. Tuh biasanya. Terus yang ketiga karena itu tadi apa namanya stunting itu bisa tahu ya stunting ya. Nah stunting itu bisa bikin faktor TBC juga. Dengan berat badan anak yang nggak naik kadang tuh orang tua tuh nggak aware-nya gara-gara iya emang anakku sulit makan makanya badannya nggak enak. Tapi seharusnya harus diperiksa lebih lanjut, takutnya ada bakteri di situ. Karena kan memang kita apa ya penyakit TBC ini kan masih tinggi, jadi masih tren kasusnya itu masih naik. Jadi enggak. Untuk selanjutnya, apakah kondisi gizi anak-anak yang ada di Kecamatan Sukolilo ini sudah tercukupi? Kalau untuk gizi harusnya sih sudah ya, tapi nanti coba lebih lanjutnya ditanyakan sama yang megang gizi ya. Kalau saya enggak ini. Kira-kira di sini apakah ada program memberikan vaksin BCG? BCG ada. Itu setiap setahun sekali atau 2 tahun sekali? Enggak, BCG itu biasanya waktu baru lahir. Selanjutnya, apakah program vaksin tersebut sudah berjalan optimal di Kecamatan Sukolilo? Untuk saat ini sudah. Sudah semua? Jadi dia pada anak lahir biasanya langsung vaksin. Kita usahakan untuk semua vaksinnya itu tuntas. Jadi semua harus divaksin. Pertanyaan saya, apakah ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan kerja bakti di lingkungan ini? Kalau untuk lingkungan saya kurang tahu ya. Nanti coba mungkin bisa ditanyakan sama kelurahan ya mungkin. Kalau untuk kerja bakti ya. Tapi kalau untuk laporan biasanya sih nggak ada sih. Karena warganya juga guyup rukun, jadi ya itu nggak ada kendala sih. Pertanyaan selanjutnya, biasanya pasien TBC yang terkena penyakit TBC dari segi profil ekonomi kira-kira tergolong dalam ekonomi rendah atau tinggi? Sebenarnya kalau untuk bakteri TBC itu nggak kenal ekonomi rendah atau tinggi ya. Yang penting ada bakteri di situ, kalau orangnya di situ ya pasti kena. Gitu. Tapi memang ekonomi rendah itu faktornya lebih tinggi terkena. Karena yang pertama, untuk ekonomi rendah kan pasti tempat tinggalnya juga di area yang
agak kumuh biasanya. Nah itu biasanya buat kembang biak bakterinya kayak gitu. Kalau yang ekonomi menengah ke atas ya ada juga, cuman jarang. Sebenarnya apakah ada hubungan antara tingkat kemiskinan di Surabaya dengan kasus TBC? Ada, pasti ada. Ya kan? Karena tingkat kemiskinan kan nanti pengaruhnya banyak ya Mas ya, ke faktor-faktor lain, ke sektor-sektor lain, kayak misal pendidikan. Nanti kan buat apa ya, wawasannya masyarakat tentang penyakit ini kan sudah beda. Jadi kayak masyarakat menengah ke atas sama menengah ke bawah itu pandangannya terhadap penyakit menular itu udah beda. Biasanya kalau menengah ke atas itu mereka lebih aware sama penyakit. Kalau memang punya penyakit biasanya segera diobati. Tapi kalau yang menengah ke bawah biasanya nggak aware. Jadi kayak alah aku lo mau lorong ini tok. Dipelekan. Nyepelekan lebih ke situ. Mereka nggak aware sama kesehatan mereka. Kayak gitu. Yang biasanya berbeda. Iya. Sekian dari saya. Terima kasih. Iya. Jadi saya akan menjelaskan itu apa yang menjadi faktor utama penyakit TBC itu tidak kunjung mereda. Padahal itu katanya kan sudah ada program tes TBC yang tahun 2016 itu karena banyak faktornya Mbak. Kalau dari eksternal sih ya dari kepadatan penduduk itu tadi. Jadi banyak masyarakat yang keluar masuk. Jadi kita tuh apa ya, untuk screeningnya pun agak kesulitan juga karena saking banyaknya penduduk. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentu dari stigma masyarakat. Jadi kan kalau penyakit menular itu stigmanya di masyarakat itu masih tabu ya. Jadi kayak seakan-akan penyakit menular itu aib gitu. Jadi itu sih dari kesadaran masyarakatnya sendiri. Biasanya kalau orang yang kena TBC itu sulit buat pakai masker karena pasti ditanya sama masyarakat di sana. Ya kan, kalau pakai masker sakit apa, TBC pasti kan nanti dijauhin kan. Kayak gitu. Itu sih yang bikin apa ya, programnya belum kayak gitu. kira-kira kepadatan penduduk di kecamatan kalau saat ini itu berapa? Kepadatannya satu kecamatan ya itu. Iya, satu kecamatan. Itu ada 100.000 jiwa lebih sekarang. Padat juga. Padat, makanya kita itu padahal 5 puskesmas kan itu pasti apa ya, dikatakan screeningnya itu belum maksimal karena saking banyaknya penduduk. Itu yang penduduk asli situ udah bikin KTP, belum yang cuma Dari domisili aja, belum itu. Pasti kalau Berarti kepadatan penduduk ini tuh menjadi faktor utama dalam penyebaran TBC. Kira-kira di daerah sini tuh apakah lingkungan pemukimannya kita masih kumuh gitu? Soalnya kan katanya kan lingkungan kumuh tuh kayak juga berpengaruh sama penyebaran TBC. kalau untuk lingkungan itu tergantung ya, ada yang kumuh ada yang enggak, tapi masih banyak juga yang kumuh. Ada beberapa lah. Ada. Kalau di wilayah Menur ya, saya tahunya yang di wilayah puskesmas saya, yang 3 kelurahan, yang di Minden, Menur Kumpungan sama Solo. Itu berarti mbaknya 3 Sudah desa, 3 kelurahan. Jadi apakah ada program seperti kerja bakti gitu di daerah sini? Ini kerja bakti apa ini? Maksudnya? Kayak kan lingkungannya kumuh ya mbak, kayak mungkin masyarakatnya tuh mulai kerja bakti gitu, kayak kerja bakti Buat bersihin lingkungan? Iya, bersihin. Ada, kalau kerja bakti ada. Terima kasih. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Apakah semua warga dewasa maupun usia sudah mendapatkan vaksin BCG? Kalau untuk vaksin BCG itu biasanya kita lihatnya di buku KIA itu yang pink itu ya. Biasanya kalau hamil kan dikasih buku itu ya. Nah di situ biasanya kita bisa lihat. Kalau untuk anak-anak sih kayaknya sudah semua. Nah kalau untuk yang lansia ini nggak tahu ya. Kan udah dulu kan. Jadi kita nggak tahu. Tapi harusnya sih sudah. Berarti program BCG itu dari dulu apa? Iya dari dulu. Apakah pemerintah sudah membantu pasien penyakit TBC yang kondisi ekonominya rendah
supaya bisa berobat maupun vaksinasi BCG melalui bantuan BPJS? Tidak. Karena berhubung TBC ini program nasional, itu pemerintah udah menggratiskan semua obat TBC. Meskipun pasiennya nggak punya BPJS, dia tetap bisa ambil TBC, obat TBC. Oh ya, saya ingin bertanya. Tahun 2023 saya pernah terkena TBC dan itu saya tidak mendapat vaksin BCG itu. Apakah itu setelah apa ya? Setelah pengobatan atau sebelum pengobatan itu? Vaksin BCG itu biasanya waktu itu Mbak, waktu baru lahir biasanya. Kalau udah gede nggak ada. Oh, saya kira kayak Bukan. itu. Oh, ya, nggak itu. Waktu bayi. Dan selanjutnya menurut Mbak Dea, apa tantangan terbesar dalam upaya pemberantasan TBC di Sukolilo saat ini? Tantangan terbesarnya karena kurangnya screening yang maksimal itu tadi, gara-gara balik lagi ke kepadatan penduduk kan banyak yang keluar masuk ya. Kita nggak bisa kontrol itu kan, nggak bisa. Meskipun misalnya 2024 semuanya sudah kita screening, tapi kan nanti berjalannya waktu 2025 banyak yang keluar masuk. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua itu stigma masyarakat itu. Tadi pertanyaannya yang kedua, Iya, tantangan terbesar. tantangan terbesar kan stigma masyarakat itu. Karena di masyarakat itu menganggap TBC itu aib ya. Iya. Jadi kayak siapa yang nggak takut ya kena TBC ya kan, pengobatannya 6 bulan Iya. ya kan. Nah jadi ya itu stigma di masyarakat itu yang bikin biasanya pasien TBC itu males ngambil obat dan males tertib pakai masker. Apakah ada strategi khusus yang akan dilakukan untuk menurunkan kasus TBC di Sukolilo? Kalau untuk program TBC sendiri itu biasanya kita banyak acara ya, maksudnya banyak acara tuh kayak banyak pemeriksaan. Tentu dengan screening, kita screening tanya-tanya per RW biasanya kita. Per RW kita tanya-tanya. Untuk screening kita cek darah juga bagi yang batuk-batuk. Yang kedua, Surabaya udah punya X-ray portable, jadi itu bisa dimanfaatkan. Mulai tahun ini kayaknya sudah mulai bisa yang X-ray portable-nya itu. Nah itu kan nanti bisa ngetek ya. Kadang TBC itu kan nggak selalu batuk ya. Kadang ada yang nggak batuk tapi ternyata di paru-parunya ada. Nah, Oh ya Pak, perbedaan TB tulang sama TB paru itu apa ya? beda. TB tulang itu kalau masuknya ekstra paru, di luar paru. Jadi kalau TB paru kan TB aktif ya, dia bisa menularkan lewat airborne. Jadi kalau ngomong itu kita kan kalau ngomong kan mengeluarkan percikan ludah itu kan, nah, itu bakterinya bisa nular lewat situ. Kalau TB tulang, dia menyerangnya di tulang bukan di paru-paru. Jadi untuk penularannya itu sangat minim. Oh, kayak pengeroposan tulang. Jadi dia tumbuhnya di tulang bukan di paru-paru. Kayak gitu. Ini nggak bisa keluar, jadi makanya pengobatannya biasanya lebih lama. Kalau untuk yang ekstra paru 9 bulan minimal. Kalau ekstra paru, kalau TB paru kan cuma 6